Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Arista Simamora, NIM A1C4198084. Saya dari kelas reguler C 2019 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Baiklah, dalam praktikum taksonomi hewan dengan judul Filum Annelida yang bertujuan adalah yang pertama, mengenal keanekaragaman hewan filum Annelida. Yang kedua, observasi morfologi dan struktur tubuh hewan filum Annelida. Yang ketiga, mengelompokkan hewan-hewan filum Annelida ke dalam klasis yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang keempat, untuk menempatkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya. Yang kelima, observasi dan identifikasi ciri-ciri setiap klasis. Kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang artinya bentuk. Annelida memiliki rongga tubuh sejati dan tubuhnya berbentuk seperti segmen, serta bernapas melalui kulit. Klasifikasi Annelida. Yang pertama ada kelas Polychaeta. Polychaeta berasal dari bahasa Yunani, yaitu dua kata. Yang pertama, poly yang berarti banyak, dan chaeta yang berarti rambut. Jadi, Polychaeta adalah kelas dengan rambut paling banyak di dalam filum Annelida. Polychaeta juga mempunyai bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus. Dan hidup Polychaeta ini hidupnya di air. Yang kedua, ada Oligochaeta. Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani, dari kata oligo yang berarti sedikit, dan chaeta yang berarti rambut. Jadi, kelas Oligochaeta merupakan kelas filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut. Dan yang ketiga yaitu kelas Hirudenia. Adalah kelas filum Annelida yang tidak memiliki seta atau rambut dan tidak memiliki parapodium di tubuhnya. Baiklah, dalam praktikum ini digunakan alat yang pertama, silet sebagai alat membedah, talenan sebagai tempat membedah, dan dilapisi oleh kertas koran dan kardus supaya mudah dalam melakukan pembedahan, lalu jarum pentul. Dan bahan yang digunakan adalah cacing tanah dan prosedur kerja. Yang pertama, ambillah cacing tanah yang besar dan letakkan di atas permukaan kardus untuk dilakukan pembedahan. Yang kedua, amati gerak tubuh cacing, lakukan pengamatan luar tubuhnya. Yang ketiga, lakukan pembelahan sepanjang garis medial dorsal, mulai dari segmen di belakang clitelium menuju ke antero sampai ke segmen pertama. Letakkan cacing di atas kardus agar mudah dilakukannya pembelahan. Dan gunakan jarum pentul untuk menusukkan ke tubuh cacing. Lalu lakukan pembelahan dengan silet. Pergerakan cacing yaitu kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing menanjang dan memendek, sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing mengembang dan mengkerut. Kontraksi kedua otot tersebut menyebabkan gaya gerak ke depan. Prostomium, seminal receptacle, seminal vesicle, septum, pharynx, nephridium, dorsal boot vessel, foot. Habitat alami cacing tanah pada umumnya berada di tempat yang gelap dan lembab. Habitat cacing tanah berada di dalam tanah yang kondisi tanah mendukung. Cacing tanah hidup dan berkembang biak di dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan cacing tanah di habitat alami adalah antara lain suhu atau temperatur, kelembaban atau pH, keasaman atau pH,
dan ketersediaan bahan organik. Baiklah, sekian penjelasan praktikum film Annelida dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.